Pembangunan infrastruktur yang menjadi sektor andalan dari Presiden Jokowi juga banyak mendapatkan tanggapan dan banyak mendapatkan komentar. Kita coba dengar bagaimana tanggapan dari beberapa orang soal pembangunan infrastruktur itu sendiri. Kalau jalan ini ada, siap, tol Trans Jawa siap, tol Trans Sumatera siap, kecepatan distribusi barang, mobilitas orang, ini akan dalam bersaing kita dengan negara-negara lain itu akan cepat sekali. Silakan ada orang ngomong kepada saya, Pak, kita nggak mau makan jalan tol. Ini nggak, ya kalau nggak ngerti teori ekonomi makro ya sulit saya menjelaskan. Atau kalau memang orangnya sudah benci dan nggak seneng ya dijelasin kayak apa yang nggak sambung. Ya nggak tahu, kita lihat aja nanti. Tapi kalau kita lihat kan masyarakat juga nggak bisa makan infrastruktur kan. Makannya ya nasi dan sembako dan kebutuhan-kebutuhan yang semakin mahal sementara daya beli turun. Oke, Bung Bimba, gimana merespon perdebatan antara Pak Jokowi dan Pak Fadlizon yang mencoba mendekonstruksi soal pembangunan infrastruktur itu sendiri? Ya ini kan sebenarnya kritik yang satir gitu ya, tidak makan infrastruktur, makannya nasi. Maksudnya ini ada paradoks di sini, ada kontradiksi. Kita memang harus melihat datanya secara jernih. Oke, infrastruktur dibangun, sering dihebohkan soal panjangnya jalan tol, kemudian sampai ke level desa dibangun infrastruktur. Tapi di sisi yang lain masyarakat melihat misalkan besarnya infrastruktur ternyata berkorelasi dengan tingginya impor. Ya, sehingga apa? Sehingga banyak orang yang berkecimpung di sektor konstruksi, dia tidak mendapatkan manfaat maksimal dari keberadaan dari infrastruktur. Karena impor besi baja itu naiknya cukup signifikan. Tidak nyambung dengan kemudian kebutuhan industri manufaktur. Industri manufaktur dalam negeri di bawah pertumbuhan ekonomi, jadi cuma 4,2%. Ini kan mengindikasikan bahwa siapa sih sebenarnya penikmat dari infrastruktur ini yang menjadi pertanyaan. Kemudian yang kedua, pembiayaan. Balik lagi nih, pembiayaan infrastruktur tadi. Ketika kita melihat kritiknya Pak JK misalkan, LRT. Terlalu mahal. 1 kilometernya 500 miliar. Itu kan secara gamblang masyarakat disajikan kenapa semahal itu. Lalu siapa yang nanti membayar utangnya. Dan itu yang kemudian harusnya muncul tuh di debat yang kedua ini. Oke, silakan Bung Bahlil. Tadi kritiknya adalah infrastruktur untuk siapa? Karena orang butuhnya makan, bukan butuhnya jalan. Kira-kira gitu. Yang pertama, saya malah berpikir jangan juga kita mensyukurilah nikmat yang telah pemimpin kita berikan gitu. Saya meminjam bahasanya Bang Faisal Basri itu kufur kenikmatan. Kenapa saya katakan demikian? Tidak ada negara dimanapun di dunia ini yang ekonominya tumbuh tanpa pembangunan infrastruktur. Tanpa pembangunan infrastruktur. Tidak ada. Dan infrastruktur itu merupakan bentuk tugas pemerintah dalam rangka pelayanan kepada rakyatnya. Dan oleh karena itu saya melihat bahwa infrastruktur itu jangan hanya dilihat dari sebuah proses pembangunan yang mengedepankan pada profit oriented. Jadi harus juga dilihat bahwa infrastruktur ini merupakan kebutuhan dan tugas negara. Rata-rata saya melihat dari abang-abang saya yang lain melihat bahwa seorang presiden ini sama dengan CEO sebuah perusahaan. Kadang-kadang begitu. Saya mengatakan bahwa tidak sama. Mengelola perusahaan itu profit oriented. Tapi mengelola negara itu pelayanan. Dan oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan pembangunan infrastruktur, pasar desa aja kita sudah 100.000 lebih. Kemudian jalan-jalan desa, kemudian jembatan-jembatan untuk perahu untuk nelayan. Saya tidak terlalu mempersoalkan tentang apa yang telah dibangun dalam perspektif besar terkait dengan infrastruktur jalan tol. Tapi yang terpenting yang saya sampaikan bahwa belum ada presiden sejak Indonesia belum ada merdeka presiden yang membangun infrastruktur masif Pak yang Jokowi. semasif seperti sekarang dan khususnya untuk kami di Papua dan Maluku yang sudah berintegrasi selama ini dengan negara yang kita cintai. Baik Mas Priyo. Mengatakan Pak Jokowi lah yang ini Fadlizon memang satir ya, mengungkapkan satir bahwa rakyat gak makan jalan tapi makan apa? Mungkin karena ini juga menjadi perdebatan di medsos. Kebetulan saya juga pegang Twitter. Meskipun kalau saya tidak menganut mazhab yang satir gitu, saya kritik juga lantang tapi terukur. Tapi kritikan semacam Pak Fadlizon diperlukan agar publik aware, menyadarin dan agar juga nyampe pesan itu kepada Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau Mas Priyo gimana? Yang jadi soal bagi saya gini,
Kalau komentar saya secara jujur adalah saya acungkan jempol. Acungkan Dua jempol. jempol lah ya. Jempol Bahwa- satu, jempol Nggak dua ya. apa-apa, Dua, ini aja dua. terus nggak apa-apa. Ya, 2 jempol. Inilah. Saya acungkan 2 jempol. Ya, kepada Pak Jokowi yang membangun infrastruktur yang secara masif. Oke. Tapi kan saya ngeritik. Hmm. Kalau membangun infrastruktur yang hebat tersebut berasal dari hutang. Oke, itu ini satu yang poin jadi tadi soal ya. bagi saya. Oke. Nomor 2, saya juga ngeritik satu hal, saya mohon maaf sekali. Juga sebagian infrastruktur konon dibangun dari uang haji. ONH. Oke. Ini saya telah menerima banyak masukan dari netizen, dari publik, dari apa itu, dari haji-haji itu mengatakan mereka belum Kan tentu konon, bisa iya atau nerima. tidak? Jangan Gimana? konon. Oh iya, memang sudah terjadi di beberapa titik. Oke. Angkanya saja nanti kita selidikin. Oke. Ke depan mestinya tidak boleh itu. Kan kita Oke. bisa menggunakan cara-cara lain untuk Oke, cara lain ya. Oke, Ya. silakan Bima direspon soal keberatan infrastruktur soal utang dan juga dari biaya haji. Gini loh, kalau kita mau utang itu semua diatur oleh undang-undang. Oke. Di dalam penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara, pendapatan dari pajak dan pendapatan non pajak, kemudian anggaran belanja berapa, defisit berapa, kita utang itu ditentukan undang-undang Dan diatur bersama DPR. bersama APBN dalam bentuk undang-undang disepakati disetujui oleh DPR. seluruh fraksi Oke. atau ada mandat nota atau menolak. Oke. Selama ini tidak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Ya, ini ada masalah. Dari mana Pak Priyo mengatakan bahwa infrastruktur yang dibangun oleh hutang itu yang ada di APBN, bukan utang untuk infrastruktur, utang defisit anggaran kita di APBN, ya. gitu loh. Apa yang mau dipersoalkan? Terus nanti setiap anak akan menanggung, siapa yang nanggung? Karena infrastruktur itu bukan proyek yang miopik. Ini proyek yang integratif yang akan memunculkan pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi baru di mana lapangan kerja, bagaimana menciptakan pendapatan belanja negara akan semakin dapat pajak masuk. Jadi saya tidak melihat ada sesuatu yang dibangun narasi seolah-olah utang ini nanti setiap anak yang lahir akan menanggung sekian. Ini bahasa propaganda. Utangnya Pak Harto ini apa ditanggung oleh mereka-mereka ini? Ditanggung oleh negara dalam bentuk memaintain negara ini secara baik. Tapi kan komunikasinya Fadlizon kan lebih clear bahwa sebetulnya rakyat tuh butuhnya makan, bukan jalan tol. Oh gini, kalau Fadlizon ini saya kira masa masih mau dipercaya omongannya kan Loh, gitu. Wakil Ketua DPR. Fadlizon bukan wakil ketua DPR ya. Fadlizon ini kan narasi-narasinya sebagai oposisi, saya pernah sebagai oposisi. Narasi oposisi itu memberikan persandingan pemikiran alternatif pada rakyat sehingga alternatif pemikiran pemerintah dan alternatif pemikiran oposisi itu rakyat diberi persandingan supaya cerdas. Kalau Tapi cara bukan berpikirnya Fadlizon adalah makan menegasikan jalan tol. Nah, jalan tol, makan jalan tol dalam pengertian kalau berpikir miopik semacam itu. Tapi saya katakan, bagaimana pertumbuhan usaha kecil menengah mikro, di mana rest area komersial itu 1:3, yang 3 adalah rest area non komersial untuk IKM, yang nanti Jasa Marga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun rest area non komersial dalam bentuk retribusi. Ya, di mana rest area itu nanti sebagai semacam mall untuk usaha-usaha kecil menengah mikro di sepanjang jalan ini dari Bawakuni dari Jakarta sampai Surabaya misalnya. Bagaimana saya katakan bahwa rest area non komersial ini adalah bukan tempat untuk membesarkan usaha kecil menengah mikro di mana pertumbuhan orang jalan ini bisa langsung membeli hasil-hasil kerajinan yang ada. Infrastruktur pelabuhan, infrastruktur bandara menciptakan dunia pariwisata di mana dunia pariwisata menumbuhkan ekonomi usaha kecil menengah mikro di bidang kerajinan. Coba saya nggak kutip melihat ya itu pernyataan dari Pak Prabowo. argumentasinya Pernyataan dari Sandi soal pembangunan infrastruktur saya kutip dari Detikcom. Pak Prabowo dan saya ingin insya Allah infrastruktur kita bangun. Kita bangun juga segi-segi ekonomi lain dan infrastruktur itu tidak perlu membebani utang kepada bangsa kita. Jadi insya Allah kita ingin negara kita membangun, tapi dengan pendekatan lain infrastruktur bisa dibangun dengan sektor swasta, dilibatkan dengan pendanaan jangka panjang, jangan sampai membebani seperti sekarang anggaran ini. Itu Sebetulnya investasi. Mas Derajat, infrastruktur juga akan menjadi program prioritas dari Pak Prabowo Sandi. Iya, sebetulnya. betul. Hanya memang tidak dengan utang. Siapapun presiden, termasuk jika Pak Prabowo presiden. Oke. Infrastruktur juga menjadi andalan. Tadi yang utang yang mana? Jadi bedanya Sekarang dengan saya ngomong dulu ya. Ya, silakan, Ya. Bima. Jadi begini, investasi Derajat. kalau itu. Jadi begini, apa namanya, siapapun presiden itu memang
mau nggak mau harus membangun infrastruktur. Harus membangun infrastruktur. Iya, itu Meskipun nggak Fadli mengatakan yang dibutuhkan makan ya. Oh iya, tapi tetap kita harus bangun infrastruktur. Makan ya butuh infrastruktur. Ntar dulu. saja mungkin. Ntar dulu. Ya, kemudian, tapi ada beberapa narasi yang itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Ya. Contohnya narasi yang disampaikan oleh Mas Bahlil tadi, bahwa infrastruktur itu dibangun harus dilihat dalam konteks pelayanan. Oke. Kalau konteksnya pelayanan, ya jangan bikin jalan tol. Kalau jalan tol itu negara jualan, kita bayar, ya kan? Jadi itu rakyat membayar untuk bisa di jalan tol itu bayar. Kalau bendungan? Ya, kalau bendungan itu infrastruktur umum. Tapi kan, ntar dulu, saya selesaiin dulu ya. Jadi kalau memang betul-betul 100% pelayanan, jangan jalan tol. Tarif listrik jangan mahal. Karena itu listrik itu kebutuhan pokok rakyat. Gitu. Jadi omong kosong kalau dikatakan kalau membangun infrastruktur jangan lihat profit and loss bla 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 tanpa melihat, nggak bisa. Semuanya harus ada cost benefit analysis. Itu untuk narasi pertama. Ya, narasi kedua bahwa infrastruktur tadi Mas Bima yang menyampaikan infrastruktur ini mendorong pertumbuhan, akan tumbuh bla 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 segala macam. Faktanya kita sudah Pak Jokowi sudah menggenjot pembangunan infrastruktur ya, tapi faktanya pertumbuhan stagnan di 5%. Ya. Jadi justru yang terjadi adalah penyedotan dana yang tadinya tersebar di semua adik-adik ini semua ya, tersebar semua, disedot ke infrastruktur, kemudian dibaginya di infrastruktur cuman ke pelaku-pelaku tertentu. Akibatnya apa? Pelaku tertentu, siapa itu? BUMN. BUMN. Artinya akibatnya efek multiplier dari tidak berjalan. Itu nggak berjalan. Oke, Bahlil. Saya meluruskan dulu. Yang pertama tadi abang saya mengatakan bahwa pembangunan itu hanya semata-mata fungsi pelayanan. Saya ingin meluruskan dulu Bang, bahwa membangun infrastruktur itu tidak hanya melihat pada konteks bisnis, tapi juga ada fungsi pelayanan. Jadi keliru juga kalau abang membangun narasi bahwa semuanya adalah fungsi pelayanan. Yang saya ingin menegaskan itu adalah jangan dilihat pembangunan infrastruktur itu hanya semata-mata dalam perspektif bisnis, tapi ada fungsi pelayanan-pelayanan di mana negara harus hadir. Yang kedua terkait dengan utang. Tadi saya ingin menyambung dulu yang dari perspektif bisnis dan pelayanan mana aja contohnya? Contoh begini Bang ya. Yang dipisahkan mana? Contoh, kalau membangun jalan tol di daerah Jawa, itu pasti pikirannya bisnis Bang. Tapi kalau kita membangun Trans Papua, mau pikir break even point-nya 5-10 tahun, itu nggak mungkin dapat Bang. Itulah kehadiran negara, itu yang saya maksudkan tadi. Supaya kita persepsinya sama gitu. Ya, tapi kan yang besar yang jadi banyak besar memakan dana dan kemudian banyak juga memakan dana dari BUMN itu kan jalan tol. Yang saya kemudian LRT segala macam, bukan jalan Papua. Prinsipnya gini Pak Derajat, bahwa jangan berpikir bisnis atau mencari keuntungan dari pembangunan infrastruktur. Infrastruktur itu adalah prasyarat atau dampak yang lebih dipentingkan daripada orientasi bisnis dengan infrastruktur. Ini yang dikatakan bahwa infrastruktur ekonomi itu negara lebih pada orientasi ke public oriented, walaupun kalau itu BUMN yang membuat, tidak bisa hanya kalkulasi orientasi public oriented, tapi juga corporate oriented karena ini badan usaha milik negara. Nah ini yang saya maksudkan. Tapi kalau prinsip itu diterapkan Mas, kalau prinsip itu diterapkan, itu artinya konsekuensinya negara harus membebaskan atau minimum sekali untuk tarif listrik, untuk tarif air dan segala macam. Tapi faktanya kan Bang Derajat ini kurang besar. Saya melihatnya bahwa prasyarat-prasyarat infrastruktur ini tidak menguraikan dampak infrastruktur ini lebih pada benefit rasionya. Dari cost rasio ini akan muncul satu dampak yang itu lebih pada rakyat oriented, pertumbuhan ekonomi oriented. Nah kalkulasi-kalkulasi yang Mas Derajat sampaikan itu seolah-olah ini basis infrastruktur. Ini yang saya kritik itu oleh Bang Dalil. Yang saya kritik itu adalah bahwa narasi yang dikembangkan oleh teman-teman KKN, teman-teman TKN, sorry, slip of tongue. Teman-teman TKN, bahwa kita membangun infrastruktur itu jangan melihat bisnis saja, melihat pelayanan. Faktanya nggak seperti itu. Faktanya ketika membangun infrastruktur, baik di zamannya Pak SBY, zamannya Pak Jokowi, itu selalu ada hitung-hitungan finansial. Termasuk yang membangun Papua, Trans Papua? Iya, selalu ada. Kan ada hitungan finansialnya, tapi secara keseluruhan untuk ekonomi. Bang, kalau boleh saya menambahkan kalau boleh saya menambahkan begini. Kita saya lihat pembangunan infrastruktur ini sangat penting. Tadi saya katakan bahwa multiplier efeknya itu sangat tinggi sekali.
Tadi dibantah karena didominasi oleh BUMN. Ini caranya. Kenapa? Kalau BUMN itu sekarang gini Bang. Multiplier efeknya tinggi dari mana ngitungnya? Begini caranya. Karena dia ngitung Contoh. bisnis Enggak, infrastruktur. ngitungnya dari mana? Hitungnya dari pertumbuhan. Sekarang tambahan anggaran infrastruktur berapa? Kalau saya Tambahan pertumbuhan ekonominya berapa? Gini Kan ada Bang, kelihatan margin. kalau itu dilihat dari konteks negara membiayai infrastruktur. Ya. Tapi begitu infrastruktur jadi, multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di mana arus infrastruktur Gini jalan loh, Pak. itu naik. Sedikit. Oke, baik. Infrastruktur Gitu loh. itu mempertinggi nilai aset daerah. Silakan Bim. Oke, saya luruskan. Jadi konsepsi infrastruktur itu sebenarnya cukup booming tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada waktu itu terjadi depresi luar biasa besar. John Maynard Keynes dengan cerdas, itu ekonom ekonom asal Inggris di Amerika Serikat cukup cerdas. John Maynard Keynes bilang bahwa ketika industri loyo dan terjadi depresi secara besar, infrastruktur itu digunakan untuk apa? Saat itu juga punya multiplier effect. Jadi bukan nunggu setelah selesai. Nah, Keynes kalau hadir di Indonesia, Nah, kamu sedih kali dia. ini nggak cerdas, kamu menjelaskan alasannya itu cerdas. Enggak, Keynesian maksud saya bahwa Boleh, naiknya nilai aset daerah karena infrastruktur boleh itu nimbrung nggak? terjadi. Oke, boleh. Pemerintah daerah bisa mengabstraksikan, Saya mau lihat- mengimajinasikan iya. perkembangan daerah karena Oke, selesaikan dulu, infrastruktur. Ya. Anda tidak melihat bahwa infrastruktur ini meninggikan nilai aset daerah, investasi daerah, kok seolah-olah infrastruktur dengan naiknya nilai aset daerah, di mana nilai aset ini bisa lebih dikembangkan secara ekonomi, ini tidak dilihat, ini Oke, saya tidak baik. mau. Oke, Bung Effendi. Saya mau jernih, pelan-pelan, tapi dari cara lihat yang lain. Yang pertama dulu saya nanya-nanya, kenapa ada presiden yang mau membangun infrastruktur semasif ini? Oke. Ayo. Oh, ini barangkali betul-betul negarawan dan berbeda dengan betul-betul negara hadir. Oke. Kemudian tadi menyambung yang disampaikan Bung Dahil, tidak ada negara yang ekonominya bisa maju kalau tidak Bangun membangun infrastruktur. infrastruktur. Tapi ada nggak yang sedahsyat ini? Oke. Yang secepat ini, yang semasif ini. Oke. Kemudian saya kaitkan lagi dengan pertanyaan, apakah sistem pemilihan presidennya itu 2 periode kali 4 tahun atau 2 periode kali 5 tahun? Oke. Karena maksud saya begini, saya kebetulan master kedua saya International Development dari Cornell. Jadi begini, kalimat-kalimat tadi penting untuk mengatakan demikian. Kalau ini betul-betul seorang negarawan, maka dia akan membangun apa adanya, apapun resikonya. Karena pembangunan infrastruktur dengan kalau tidak hati-hati, artinya tidak seperti di zaman tahun 30-34 sampai 38 di Amerika Serikat itu, dia tidak langsung membawa banyak multiplier effect, sehingga dia akan terlihat sebagai pembangunan itu saja. Oke, terus? Dan kalau pemilihan presidennya 2 kali 4 tahun atau 2 kali 5 tahun, dia tidak akan tercapai dalam waktu 5 tahun. Mungkin akan sampai ke 10 tahun. Maka ini seperti orang yang tiba-tiba terkejut. Negarawannya oke, prinsip negara hadirnya oke, tapi kemudian tiba-tiba menyadari ketika di 5 tahun, ini belum sampai ke bawah ini. Belum Apanya? sampai dirasakan multiplier effect-nya tadi, belum sampai dirasakan oleh rakyat, belum sampai ke bawah. Sehingga sekarang dibutuhkan sebuah jawaban ya untuk mengatakan enggak, ini sebetulnya ada di sana, panjang. ada di sini, dan harus ingat jangka panjang, betul. Oke. Kalau mau terpilih kembali dengan sistem 2, ini negarawan. Konsep negara hadir, tapi dengan sistem pemilihan yang 2 kali 4 tahun di Amerika misalnya, atau 2 kali 5 tahun, Nggak cukup. begitu di 5 tahun ini nggak cukup rakyat untuk merasakan. Nah, jawaban ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk apa sekarang? Gaji dinaikkan, Bansos. ditambah 12, ke 13, ke 14, jalan tol Untuk dibuka. apa? Dan untuk meyakinkan bahwa apa yang Ada saat jangka pendek, ada ini efeknya. masih ada dampaknya gitu. Oke. Nah, jadi maksud saya ini betul negarawan yang tidak memandang segala akibatnya, tapi bisa juga menjadi tidak terpilih kembali ketika sistem pemilihan presidennya 2 kali 4 tahun atau 2 kali 5 tahun. Ini benar-benar prinsip negarawan yang mengatakan hadir buat rakyat apapun akibatnya. Oke. Nah, tetapi Saya dalam boleh konteks sekarang, luruskan sedikit teori nggak? ya, Jadi yang disampaikan Bima tadi soal multiplier effect itu adalah delta dari PDB dibagi dengan delta dari pengeluaran pemerintah. Jadi bukan dengan tambahan aset BUMN apa segala macam. setuju. Ya, jadi Oke, baik. Tadi saya ke PDB Bima lah, itu, jadi merespon. Mas Bima Arya teorinya lebih benar ini, tapi enggak, politiknya salah. dia Saya akan jelaskan dulu. Oke, silakan Bim. enggak, Ada- yang 2 kali 4 tahun atau 2 kali 5 tahun betul ya, bahwa di tengah itu Ya. dalam 5 tahun rakyat belum akan terasakan. Oke. Kalau Anda tidak hati-hati kalau dia seperti statusnya Keynesian stimuli, Mas. Oh, itu boleh. Kalau Oke, jatuhnya baik, pada tahun kalau ketiga. Franklin Delano Jokowi Roosevelt tidak- benar. Oke. Ini loh Pak, kalau Pak Bisma ini konsepnya ya sudah APBN belanjakan aja ke konsumsi. Ini ada satu cara pandang, kamu tak kasih tahu ya, dari consumption ke produksi. Sampai Saya ini 3 periode, setiap kita bikin APBN, yang kita pertinggi adalah consumption.
produk domestik bruto kita dengan pertumbuhan 5% itu kan jelas ya. Consumption plus investasi plus government spending minus pajak, ekspor minus impor. Nah, Pak Jokowi mengubah cara pikir ini, bagaimana cara pandang APBN ini dalam struktur yang lebih produktif. Bagaimana produktif ini adalah bagaimana belanja infrastruktur diperbesar. Kalau kamu ingin hal yang dampaknya sangat pendek, berikan aja ke belanja konsumsi, kan gitu. Tadi dulu. Saya tidak melihat bahwa seolah-olah you hanya ingin melihat jangka pendek. Itu saya ini 14 tahun di mikroekonomi Komisi 6 sudah mentok ini pertumbuhan industri. Kasihkan aja IKM semua 260 juta penduduk ini IKM. Kita ikuti logika tadi untuk produktif ya. Defisit neraca perdagangan melebar. Tahun 2017 sebelumnya surplus. Karena defisit kita juga melebar. Ada perubahan tahu? Undang-undang masalah minerba tahu? Loh, bukan masalah itu. Ternyata kan salah satu penyumbang defisitnya apa? Maksudnya kalau makin besi dan baja juga besar. Defisitnya kenapa melebar? Iya, itu ada paradoks. Itu berarti nggak makin produktif, Mas. Ya artinya ini dalam Mas, jangka pendek. dulu itu ekspor produk primer itu kan masih boleh. Ya kan? Dulu yang nanya nikel, boksit masih kita boleh kirim. Undang-undang minerba, hilirisasi, ini kita tutup. Rotan dulu boleh, sekarang enggak boleh. Jadi ada satu undang-undang yang kita sahkan bareng-bareng bahwa untuk periode Pak Jokowi ini pada saat Pak Jokowi memimpin. Berarti Pak Jokowi gagal mengatasi dampak dari undang-undang itu, Mas. Bukan dampak. Karena faktanya kan hilirisasi baru dibuang. Faktanya defisit membengkak loh. Atau contoh yang oke baik, Bung Effendi, Bung Bima. Defisit terbesar loh. Dulu itu hal yang menarik juga adalah sebenarnya soal pangan yang akan didiskusikan pada debat berikutnya. Bagaimana jawabannya dan bagaimana responnya setelah jeda berikut ini.